Oke, salam matematik cuy, semangku. Iya, kali ini setelah kita belajar tentang definisi fungsi komposisi, kita belajar tentang bagaimana sih caranya menentukan daerah asal dan daerah hasil dari fungsi komposisi. Nah, kan namanya fungsi pasti ada daerah asal dan daerah hasil gitu ya. Mungkin kalau yang belum tahu apa sih daerah asal dan daerah hasil, bisa lihat video di pojok kanan atas tentang definisi fungsi ya. Oke, kita langsung aja. Jadi daerah asal untuk F bundaran G sama G bundaran F itu beda ya. Jadi kalau F bundaran G itu irisannya kan dimulai dari domain fungsi sama domain G, baru domain G. Kalau G bundaran F itu daerah asalnya itu dimulai dari domain G dulu, baru domain F. Jadi beda nanti bentukannya. Intinya sama, cuma nanti bakalan kelihatan bedanya gitu ya. Lalu yang kedua, daerah hasil itu beda juga gitu, sama aja. Daerah asal doang Bu yang harus ada irisan? Enggak juga, daerah hasil juga dia menggunakan irisan kayak gitu. Jadi kalau F bundaran G itu RF dulu, daerah hasil F, baru diiris daerah hasil G. Kalau G bundaran F itu berarti daerah G dulu, baru daerah F gitu ya. Oke, langsung aja biar nggak bingung, kita langsung ke contoh soalnya aja ya. Jadi di sini diketahui ada dua fungsi nih ceritanya, fx sama gx, fungsi yang tadi sebelumnya yang udah kita bahas. Nah, tentukan f bundaran g dan g bundaran f. Lalu tentukan daerah asal dan daerah hasilnya. Yang pertama sama, kita harus cari dulu, ini kenapa harus satu sih? Ini 3 ya. Kita harus cari dulu F bundaran G sama G bundaran F. Kenapa? Karena kan kita nggak tahu F bundaran G itu berapa. Dan kita cuma mau nentuin fungsi komposisi, bukan fungsi doang kan daerah asalnya gitu ya. Ini 3 ya. Ini bukan 1 tapi 3, karena 3 kali 1 ya 3 gitu. Saya lupa nulis. Nah, ketika kita udah mencari, seperti biasa kita mencari dengan teknik fungsi komposisi yang sudah dibahas. Nah, mungkin yang belum tahu fungsi komposisi bisa lihat video di kanan. Nah, sini sebelah kanan atas itu tentang fungsi komposisi. Jadi nanti dijelasin di situ gimana caranya, kenapa bisa dapat hasil seperti ini gitu ya. Jadi ya karena bentuk umumnya ya seperti ini, jadi kita tulis dulu, pokoknya tulis dulu di yang pertama F-nya itu siapa. Nah, X-nya kan karena ini Fx, kita ganti aja ininya Gx gitu. Nah, bla 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 ketemu. Nah, kita berfokus untuk mencari daerah asal dan daerah hasil fungsi komposisi gitu ya. Oke. Yang pertama ini karena saya udah langsung, jadi ya udah gitu ya. Nah, kenapa kok bisa-bisa X anggota bilangan real semua? Oke, kita akan kupas satu-satu. Jadi domain F, kita domain dulu ya, sama domain G. Kita bahas daerah asal dulu. Oke, domain F dan domain G. Kita lihat fokus fx dulu nih. Nah, fx ini kan adalah fungsi polinom berderajat 1 atau biasa disebut fungsi linear ya, sama aja. Nah, x ini sekarang kita lihat nih, 2x plus 1, x. Boleh nggak sih saya di sini masukin 0? Boleh. Kenapa? Hasilnya berapa kalau saya masukin 0 di sini? 2 kali 0, 0. Ditambah 1, 1. Oh, ternyata punya nilai kalau saya masukin nilai 0. Sekarang kalau saya masukin nilai min 1, apakah dia masih punya nilai? 2 kali min 1, min 2. Min 2 tambah 1, punya utang 2, baru dibayar 1, sisa utang minus 1 gitu ya. Sisa utangnya 1, berarti minus 1. Nah, oh ternyata kalau misalkan saya masukin nilai F min 1, ya kan, min 1 nilainya ternyata punya nilai, hasilnya min 1. Kalau saya masukin nilai 10 di sini, apakah masih punya nilai? Masih ya. Jadi 2 kali 10, 20 tambah 1, 21. Nah, apa kesimpulannya? Jadi nilai fx ini bisa dimasukkan, atau nilai x ini bisa berapapun, baik itu negatif maupun positif maupun 0. Karena apa? Karena dia masih punya nilai gitu. Makanya untuk domain fungsi yang pertama, yang f itu adalah x anggota bilangan real.
Gitu ya. Lalu yang kedua, sekarang kita fokus ke GX nih. Oke, GX itu adalah polinom berderajat 2 atau fungsi kuadrat gitu ya. Nah, 3x kuadrat. Sekarang saya tanya, kalau saya masukin nilai 0, apakah dia masih punya nilai? Atau masih terdefinisi nilainya? Masih. Oke, coba 3, 0 kuadrat. 0 dipangkatkan 2, 0. 3 kali 0, 0. Oh, ternyata kalau saya masukin nilai 0, dia terdefinisi nilainya 0. Sekarang saya masukin nilai min 1. Berapa jadinya? Min 1 pangkat 2, 1. 1 kali 3, 3 gitu ya. Oh, ternyata kalau saya masukin nilai min 1 nih, ternyata bilangannya punya nilai atau fungsinya punya nilai berapa? 3. Sekarang saya masukin nilai, jangan gede-gede deh, 4. 2. 2 dipangkatkan 2, 4. 4 kali 3, 12. Oh, ternyata harusnya gini ya. 12. Oh, ternyata ketika saya masukin nilainya 2, dia masih terdefinisi. Artinya apa? Artinya kalau misalkan X ini ternyata bisa di input atau bisa nilainya berapapun, karena bilangan berapapun pasti terdefinisi gitu. Jadi setiap bilangan pasti punya definisinya masing-masing, fungsinya punya nilai. Maka dari itu sama kasusnya kayak fungsi fx, sehingga anggotanya bilangan real. Nah, sekarang saya tanya, irisannya gimana nih? Irisannya ya tetap sama gitu kan. Berarti irisan dari apa yang mau diiris, semuanya diiris kan gitu kan. Jadi domain F ini untuk yang daerah asal F bundaran G dulu ya. Domain F irisan DG berarti kan sama aja X anggota bilangan real gitu kan. Coba diiris mana? Nggak ada kan, nggak ada irisannya gitu sebetulnya. Jadi ya udah tulis aja X anggota bilangan real. Begitupun yang G bundaran F gitu. Sekarang saya G bundaran F ya. Mungkin saya hapus dulu ininya jadi. Nah, oke. G bundaran F berarti kita lihat dari G ke F gitu kan. Berarti dari sini ke sini gitu. D bundaran G-nya X anggota bilangan real juga. DF-nya juga sama. Ya udah, berarti daerah asal G bundaran F itu adalah X anggota bilangan real gitu. Jadi kalian kalau misalkan bingung, jadi harus tentuin dulu daerah asal mereka masing-masing. Mungkin kalau kalian intinya gini, kalau fungsi linear, saya kasih contoh ya. Kalau fungsi linear dan fungsi kuadratik dan fungsi polinom berapapun, kalau pasti anggotanya seluruh bilangan real. Kenapa? Karena mereka sering terdefinisi. Jadi mau saya masukin nilai 1 ada nilainya, mau masukin nilai min 1 ada nilainya, mau masukin min setengah masih ada nilainya. Jadi untuk fungsi linear atau fungsi berderajat 1 dan fungsi kuadrat atau polinom berderajat 2 dan polinom lainnya, kalau dimasukkan nilainya berapapun dia terdefinisi. Itu ya. Jadi kuncinya kalau kalian bingung, fungsi linear dan fungsi kuadrat itu selalu anggotanya bilangan real. Kecuali kalau rasional. Kalau rasional biasanya ada batasan tersendiri. Jadi penyebutnya kan dia nggak boleh sama dengan 0. Maka belum tentu fungsi rasional itu anggota daerah asalnya itu bilangan real, seluruh bilangan real. Belum tentu, ada kriteria khususnya. Begitupun irasional, ya kan? Irasional juga sama. Dia itu sebenarnya seluruh bilangan real, cuma ada syaratnya gitu. Kalau linear dan polinom seperti ini pasti seluruh bilangan real. Coba aja kalian masukin beberapa kali nilai, mau 10 bilangan, misalkan mau masukin dari min 5, min 2, 0, 1, 2, 3, 4, pasti ada nilainya. Percaya sama saya. Ya gitu ya. Jadi itulah alasan kenapa semuanya anggota bilangan real. Tadi udah saya jelaskan ya. Kalau misalkan kalian masih bingung, ulang aja video ini atau bisa tanyakan di kolom komentar gitu ya. Insya Allah saya akan jawab gitu ya. Oke, itu untuk daerah asal. Sekarang daerah hasil. Daerah hasil itu adalah hasil dari daerah asal. Jadi tadi kalau daerah asalnya aja anggota bilangan real,
pasti daerah hasilnya juga anggota bilangan real dong. Kenapa? Karena ketika kita udah memasukkan, bilangannya juga sama gitu. Bilangannya juga pasti terdefinisi seluruhnya gitu. Makanya dia di sini untuk daerah F misalkan kita masukin ya nilainya 2, ternyata punya hasil nilainya hasilnya 5 gitu kan, berarti terdefinisi. Kalau kita masukin nilai -1 fx-nya nih, anggotanya tadi, kita dapat hasil nilainya adalah -1. Oh, terdefinisi juga. Jadi karena daerah asalnya sudah X anggota bilangan real, sehingga daerah hasil juga X anggota Y anggota bilangan real. Ya kan? Karena X-nya aja udah semuanya. Ya udah daerah hasil juga pasti semua nilai gitu. Itu logikanya ya, kalau kita berbicara tentang logikanya. Daerah hasil untuk Y gimana? Sama. Karena tadi anggotanya sudah bilangan real, ya sudah, Y-nya pasti anggota bilangan real. Gitu. Jadi untuk irisannya ya sama saja. Makanya kenapa hasilnya seperti ini. RF, saya yang daerah hasil untuk F bundaran G dulu ya. RF dengan RG. Berarti kita lihat RF dulu baru RG. RF ternyata Y anggota bilangan real, RG juga Y anggota bilangan real. Jadi untuk daerah hasil F bundaran G, ya sudah, berarti benar Y adalah anggota dari daerah hasil. Begitupun sebaliknya gitu. Kalau misalkan G bundaran F, itu berarti daerah hasil ya, kita lihat dulu yang RG baru ke RF. Gitu ya. Oke. Kalau ada pertanyaan dan masih bingung, silakan kalian tanyakan di kolom komentar gitu ya. Semisal begini, semisal saya punya soal ya, misal begini. Kalau saya punya fx-nya aja berapa ya, biar enak nih. 1/x misalkan ya. Oke. Terus gx-nya itu saya misalkan punya x anggota bilangan real, berarti saya pengennya linear, misal. Nah, ini kan pasti domain F. Nah, ini yang dimaksud fungsi rasional ya. Fungsi rasional itu penyebutnya nggak boleh 0. Makanya X-nya ini berarti nggak boleh sama dengan 0 gitu. Terus GX ini siapa? GX ini kan linear. Ingat, linear, kuadrat, dan polinom berderajat berapapun, pasti daerah asalnya adalah seluruh bilangan real. Karena dia masih terdefinisi gitu ya. Sehingga domain G itu saya ambil X anggota bilangan real. Sekarang kalau ditanya tentukan daerah asal dari FOG misalkan gitu ya. Berarti FOG itu adalah daerah asal F irisan dari daerah asal G. Nah, daerah asal F itu kan tadi ini ya, fungsi rasional. Karena X-nya tidak sama dengan 0, X anggota bilangan real. DG-nya X anggota bilangan real. Irisannya apa? Irisannya X tidak boleh sama dengan 0. Jadi, daerah FOGX ini, itu daerah asalnya itu nggak boleh sama dengan 0. Sisanya boleh, gitu ya. Kenapa? Ya tadi, daerah asalnya yang pertama itu kan X anggota, sebenarnya X anggota bilangan real, cuma nggak boleh 0. Yang satunya boleh bilangan real semua. Irisannya apa? X tidak boleh sama dengan 0. Ingat, irisan adalah yang sama nggak usah ditulis. Berarti yang nggak sama ditulis, X tidak sama dengan 0. Makanya dapat seperti ini. Begitupun sebaliknya. Kalau misalkan ditanya G bundaran F, ininya apa? Ya udah kita lihat G, G-nya anggota bilangan real. DF-nya X anggota bilangan real tapi nggak boleh 0. Irisannya X nggak boleh 0 gitu, tapi semuanya boleh gitu maksudnya ya. Oke, kalau ada pertanyaan tanyakan saja di kolom komentar atau Instagram saya via DM aja ya. Insya Allah saya jawab. Oke, itu tentang daerah asal dan daerah hasil fungsi komposisi. Next kita lanjut ke sifat-sifat fungsi komposisi setelah ini ya. Salam matematik cuy, semangkuy.